Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada saudara-saudariku, para penonton yang saya hormati, ketahuilah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang isinya tidak ada keraguan sedikit pun. Semuanya benar, semuanya jadi kenyataan, semuanya nyata, semua hak, baik makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. Di dalam Al-Quran, dari semua firman-firman Allah itu banyak sekali mengandung misteri yang harus dipecahkan oleh manusia yang berakal, oleh manusia yang cerdas. Karena misteri di dalam, makna tersirat di dalam ayat Al-Quran ini banyak sekali terkandung manfaat yang menjadi rujukan untuk mengarungi kehidupan manusia itu sendiri. Seperti contoh, misal di dalam surat Quraisy, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ketahuilah apa kebiasaan orang-orang suku Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berdagang, berkelana, baik siang maupun malam. Maka menyembahlah kepada Tuhan yang memiliki Ka'baitullah, yang telah memberikan makan dan menghilangkan rasa haus dan memberikan kepada mereka keamanan. Arti yang tersirat yang menjadi rujukan di dalam mengarungi kehidupan manusia, kehidupan kita, dimulai zaman dahulu, dimulai ayat ini diturunkan, diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang dan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Kandungan yang ada di dalam surat Quraisy ini masih perlu menjadi rujukan untuk digali, dipahami apa yang terkandung di dalamnya. Kandungan yang ada di dalam surat Quraisy perlu kita ketahui, dan ini perlu saya sampaikan dengan penuh kesederhanaan, bahwasanya
orang yang sukses, orang yang menginginkan sukses di dalam kehidupannya adalah hendaknya berujuk kepada kandungan dari surat Al-Quraish ini. Dari ayat pertama sampai ayat kelima, di sini dengan sederhana dan dengan singkat saya ingin menyampaikan tentang kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan hidup di dunia ini. Yang pertama adalah, apakah kebiasaan orang Quraisy sehingga orang suku Quraisy adalah orang yang masyhur di dalam bisnisnya, yaitu bisnis berdagang. Orang yang ingin sukses, dan itu banyak sekali yang sudah menjadi kenyataan, dan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, beliau bersabda, barang siapa yang menginginkan sukses dunia, maka hendaknya dia punya usaha dagang, hendaknya dia berdagang. Kebiasaan Quraisy adalah menggeluti bisnis dagang, yaitu selalu bepergian jauh, berkelana siang maupun malam, baik musim kemarau atau musim dingin. Inti dari ayat kedua ini adalah orang yang sukses menginginkan suksesan masalah duniawi, masalah apapun saja, hendaknya merantau. Dengan jalan merantau, orang akan menemukan jalan, menemukan langkah yang baru di tempat perantauannya. Orang yang merantau akan menemukan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika di daerahnya sangatlah sulit untuk menemukan apa yang harus dia lakukan. Akan tetapi di daerah perantauan, di tempat perantauan, banyak sekali langkah-langkah, banyak sekali jalan, banyak sekali apa yang harus dilakukan. Karena di tempat perantauan adalah tempat yang baru, dan tempat yang baru biasanya banyak sekali hal-hal yang indah, hal-hal yang pas, hal-hal yang tepat untuk senantiasa dilakukan. Seperti kebiasaan orang Quraisy adalah di dalam bisnis dagangnya dia harus merantau. Dia harus keluar dari kota Mekah menuju ke negeri-negeri lainnya untuk melakukan perdagangan. Dan ini bisa kita lakukan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya merantau ke tempat yang jauh untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan dari semua apa yang diinginkan. Lalu yang ketiga, ayat yang ketiga adalah فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka hendaknya menyembah kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Kandungan yang tersirat di dalam ayat ketiga ini adalah hendaknya
apa saja yang kita lakukan, dimanapun, di tempat manapun kita berada, hendaknya kita tetap memperhatikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita tetap memperhatikan kewajiban kita, hak-hak Allah yang harus kita laksanakan, yaitu tetap kepada jalur hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tetap mengingat dengan beribadah, dengan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, di tempat manapun kita ada, di dalam perantauan. Lalu kenapa disambung oleh ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang 4, allazi at'amahum min ju'. Di dalam ayat ini mengandung perantauan yang dimaksudkan di sini, yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terkandung di dalam ayat ini adalah mengenai mencari ekonomi. Makan minum adalah perihal ekonomi. Jadi bagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan taraf ekonomi kita berkembang, maju, sukses, seperti hanya yang dilakukan oleh orang Quraisy, kebiasaan orang Quraisy di dalam mencari ekonomi itu dengan jalan dagang, perdagangan atau usaha dagang, maka pedagang, perdagangan, mencari kesuksesan di dalam ekonomi adalah bukan hanya kita berusaha dagang, berusaha mendirikan usaha dagang, bukan hanya yang bersifat nyata, bahkan berdagang yang tidak bersifat nyata ada, tapi nyata. Yang kita perdagangkan yang bersifat nyata adalah yang bersifat material, seperti berdagang buah, berdagang beras, berdagang apa saja yang nyata, yang bersifat zat, yang bersifat bisa dilihat dan bisa dirasa serta bisa dipegang. Ini adalah perdagangan yang bersifat nyata. Atau berdagang yang tidak bersifat nyata, ada tapi tidak nyata, tidak dapat dilihat tapi ada, seperti kita berdagangan saham. Sebagai orang yang berdagang, memperdagangkan jasa, ilmu pengetahuan, pandaian, pengalaman, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perdagangkan agar supaya kita mendapatkan keberhasilan di dalam memenuhi ekonomi kita, memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Seperti hanya kita berdagang dengan memberikan jasa, mengajar, baik privat maupun mengajar sebagai guru, sebagai dosen, dan memberikan jasa yang lainnya, pengalaman, apa yang kita pernah alami. Kemudian kita masukkan ke dalam catatan kita, kita jadikan buku, kemudian kita jual. Inilah bisa dikatakan berdagang dengan memperdagangkan, dengan memperjualkan kemampuan, keilmuan, pengalaman kita. Nah, perdagangan ini pasti dan tentunya terkait dengan masalah ekonomi.
Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, di dalam ayat keempat, alladzi at'amahu min ju', ini artinya yang terkandung di dalamnya adalah masalah ekonomi. Kemudian yang kelima adalah ayat yang kelima di dalam surat Quraisy adalah wa amanahu min khauf. Orang yang sukses adalah orang yang tidak takut akan risiko. Orang yang sukses adalah orang yang pandai melihat peluang pekerjaan. Jikalau ada peluang, maka orang yang sukses akan menekuni, akan terjun ke dalam peluang itu. Pandai melihat peluang pasar, dan tidak takut akan risiko. Di dalam semua bisnis, perdagangan, masalah ekonomi, orang yang sukses itu kebanyakan orang yang tidak takut akan risiko kerugian, risiko kebangkrutan misalnya. Orang yang sukses akan terus berdiri, akan terus berusaha, akan terus bangkit. Walaupun risiko yang ada di depannya sangatlah berat. Tetapi orang yang benar-benar, orang-orang yang benar-benar menginginkan kesuksesan di dalam masalah ekonomi, masalah perdagangan, adalah orang-orang yang tetap bangkit manakala mengalami kerugian atau yang sejenisnya. Tidak takut akan risiko, pandai melihat peluang. Mana ada peluang baik, di sanalah kita ada. Mana ada kesempatan, di sanalah kita berada. Inilah orang-orang yang sukses, tidak takut akan risiko yang ada, tetap bangkit, tetap berusaha, tetap bersemangat, tetap bertekad, tetap pada keyakinan yang ada bahwa dirinya, kita akan sukses setelahnya. Jadi di dalam kesimpulan ini adalah, bisa saya simpulkan mengenai ayat ini adalah, orang yang ingin sukses adalah hendaknya mempunyai bisnis dagang, baik yang diperdagangkan perkara yang bersifat nyata atau yang diperdagangkan yang bersifat tidak nyata. Ada, tapi ada. Ilmu pengetahuan adalah hakikatnya ada, tapi tidak tampak dalam pandangan kita. Kemudian yang kedua adalah hendaknya merantau ke tempat yang lain, merantau ke daerah lain, merantau ke negeri lain, merantau ke negara bangsa orang lain. Kebanyakan orang yang sukses ekonominya adalah orang yang dalam perantauan ke negara lain. Kemudian tidak takut akan risiko yang ada di dalam berusaha, di dalam berbisnis, di dalam mendirikan usaha dagangnya, dan pandai melihat peluang. Di mana ada peluang, di sanalah kita harus ada. Kemudian yang terakhir adalah dari apa yang kita lakukan, usaha bisnis, usaha dagang, merantau, mencari ekonomi, pandai melihat peluang, hendaknya jangan sampai kita melupakan falyabudu rabb hadzal bait. Dimanapun saja kita berada, apapun saja yang kita usahakan di dalam perdagangan, di dalam bisnis, di dalam mencari kesuksesan ekonomi, hendaklah jangan melupakan akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita tetap berada dalam
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang menjadi hak-hak Allah atas kita, maka kemudian kita akan diberikan hak-hak kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keberhasilan, kesuksesan di dalam kita berbisnis, di dalam kita berusaha mencari peningkatan ekonomi keluarga kita. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang perlu saya sampaikan melalui video ini, yaitu tentang kandungan, misteri kandungan yang tersirat di dalam surat Quraisy. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Semoga ini sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan, walaupun sederhana, bisa menambah wawasan, keilmuan, pengalaman kita, terutama di dalam masalah kesuksesan di dalam kehidupan kita ini, terutama adalah kesuksesan mencari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.